Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarkan kami sebagai keluarga yang bisa taat padamu. Tuhan, berikan kami anugerah untuk kami bisa mentaati firman-Mu. Sebenarnya kami ingin mendengar firman-Mu, merenungi firman-Mu, bertemu dengan Engkau pagi ini untuk meninggalkan hidup kami sampai malam nanti. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10 ya. Kita baca bareng-bareng ya. Ayat pertama Bapak, ayat kedua nanti yang perempuan, ayat ketiga yang laki-laki, nanti seterusnya begitu ya. Oke? Pak Hendri mau pakai ini nggak? Gak usah. Hah? Lebih kuat ya suaranya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10, Bapak dulu, habis itu perempuan, habis itu laki-laki ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perempuan? Ulangin perempuan, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan dirinya akan uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berbuat dan tidak tahu informasi yang memberikan agama. Oke, ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, sekarang tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tetapi pada hakikatnya mereka menuruti kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di antara mereka terdapat orang-orang yang hidup dan menguasai, dan juga perempuan-perempuan yang sangat bermanfaat dan dikuasai masing-masing dikuasai oleh. Ayat 7 baca bersama. Yang walaupun selalu ingin diajak, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10 baca bersama. Tapi engkau telah cara hidupku, pendirianku, imanku, kesadaranku, kasihku, dan kekunanku. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, di depan kami yang telah kami baca ada teks yang kami gak akan pernah mengerti tanpa Roh Kudus menerangi hati kami semua di tempat ini. Tuhan, beri kami kesempatan untuk kami dapat memahami firman-Mu agar kami dapat menjalani dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, amin. Oke, matanya digini semua biar beleknya keluar. Ya, kita di sini emang pasti ngantuk ya, ngantuk, capek dan seterusnya. Bapak juga sama. Tapi kita di tengah ngantuk dan capek dan seterusnya gitu, kita mau merenung firman Tuhan gitu ya, karena ya renungan akan firman Tuhan itu yang paling terpenting dalam hidup kita. Ada seorang bukan filsuf ya, seorang teolog namanya Martin Luther gitu ya. Kalau dia pengen bekerja atau dia pengen khotbah gitu, atau dia pengen apalah, pokoknya hari besok itu akan berat banget deh. Dia itu bukan tidur lebih panjang, tapi dia merenung lebih panjang gitu, atau dia berdoa lebih panjang, karena dia tahu kalau hidup besok lebih berat gitu ya, itu nggak akan mampu tanpa Tuhan gitu ya. Seharusnya begitulah kita ya. Kalau kita sadar bahwa misalnya hidup kita akan berat nantinya, besok atau nanti siang gitu ya, ya kita harus lebih merenung firman Tuhan lebih banyak ya. Ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini bicara mengenai apa? Eskatologi ya, hari terakhir. Hari terakhir itu akhir zaman ya. Paulus ngomong akhir zaman itu akan datang masa yang sukar. Anak-anak tahu ya, eskatologi itu ada beberapa pandangan ya. Cuman Bapak kasih tahu 3 aja ya. Ada orang yang percaya bahwa eskatologi itu ya nanti eskatologi itu di situ, nanti tuh kita belum ada, nanti tunggu pas di situ yang pada orang naik ke atas itu, orang diangkat dan seterusnya. Nah, itu baru eskatologi. Ada juga orang yang
di ujung sana di sana eskatologi itu udah terjadi dari sekarang sampai selama ini udah terjadi nih, udah terjadi. Nah kita nggak percaya yang di sono eskatologi itu belum terjadi sama sekali. Nanti tunggu kira-kira kebakaran di semua tempat gitu mengerikan, nah itu baru eskatologi. Kira-kira nanti bencana alam, nah itu baru eskatologi akhir zaman. Kita nggak percaya yang itu, kita juga nggak percaya yang itu. Semuanya itu udah terjadi eskatologi enggak. Nah, kita tuh di tengah-tengah already sudah terjadi tapi belum selesai, not yet. Jadi baca ya kalau di sini ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini eskatologi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini kan udah terjadi ya. Narsis kan udah terjadi ya di mana-mana sampai sekarang. Udah ya. Dan narsisisme itu mencintai diri sendiri itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Manusia akan lebih mengerikan daripada ini. Kalau kita narsisnya sekarang kira-kira 40% gitu ya, kita nggak mendengar firman Tuhan, nggak merenung, di akhir dia terus gitu ya, makin susah dikasih tahu, makin mencintai dirinya sendiri, makin merasa dirinya tuh ya cukup lah, saya cukup lah ya. 2-3 hari ini kan Bapak bersama kalian gitu ya, Bapak juga ngobrol gitu ya, ada anak-anak yang sendiri gitu ya, Bapak tanya, kamu nggak punya teman? Ya kalau kamu nggak punya temennya karena ya Pak nggak ada yang mau temenan sama saya, ya nggak apa-apa juga ya, nanti coba tolong temen yang lainnya temenin gitu ya. Tapi ada orang-orang ya, ini bukan saya, Bapak nggak bilang kalian ya, mungkin ada orang-orang yang nggak mau temenan. Saya mah nggak mau temenan Pak, kenapa? Saya mah cukup pada dirinya sendiri Pak, saya mah orangnya udah keren lah, pokoknya cukup pada diri sendiri, namanya orang narsis gitu ya, nggak butuh orang lain. Saya mah udah cinta pada dirinya sendiri, cukup pada diri sendiri. Saya nggak perlu melakukan hal-hal orang lain tuh, nggak perlu bantu saya bisa bantu diri sendiri. Bahkan boleh ada yang saya bantu. Nah ini kerjaannya orang cuman ini ya, tanya boleh ada yang saya bantu tapi nggak pernah minta bantuan orang lain karena merasa dirinya cukup. Dan itu pada hari terakhir itu sekarang ya, dan itu kata Alkitab sukar. Kita tuh jadi sukar, jadi sulit kalau ada apa? Kalau ada orang narsis. Persekutuan kita tuh jadi sulit kalau apa? Kalau ada orang narsis. Sulit kata Alkitab. Orang narsis itu ya satu lagi dan menjadi hamba uang gitu ya. Sama ya kemarin juga Bapak ini. Kalau anak-anak gitu ya, jangan biasain ngutang gitu ya sama ininya. Meskipun Bapak bukan mau ikut campur urusan kalian ya, tapi kalau kalian tahu ya ada pendeta Gary yang dipecat karena hutang hampir miliar ya. Itu kan gaya hidup mungkin dari bangku sekolah ya. Itu kan dari bangku sekolah rusaknya. Kalian tuh rusak tuh nggak tiba-tiba kok. Umur 20 tiba-tiba narkoba rusak, enggak. Dari bangku sekolah. Dari bangku sekolah pas renungan dia tidur. Dari bangku sekolah harusnya belajar dia main gitu. Itu rusaknya dari sekolah. Bukan dari tiba-tiba, enggak. Kita tuh nggak tiba-tiba rusak kok. Sebaliknya kita nggak tiba-tiba kudus. Kudus tuh proses. Meskipun lahir baru tuh dari Tuhan ya, instan. Lahir baru itu instan, tapi lahir baru sendiri itu ada proses dalam tanda kutip. Saudara pernah lihat orang lahir ya? Orang lahir itu ada proses. Meskipun instan dari Tuhan, tapi ada proses sampai punya hati yang baru. Hati yang baru, hati yang dari Tuhan. Yang gak narsis kalau di sini. Terus kita lanjut ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ini jelas banget ya Alkitabnya, kita nggak perlu ini lagi. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Orang narsis itu ya membual, narsis membual gitu ya. Ini Bapak pakai tafsiran namanya seorang teolog namanya John Calvin gitu ya. Akar dari kejahatan itu pertama narsis, cinta pada diri, dan terakhir ayat 4 nggak suka menuruti perintah Allah. Itu akar dari segala kejahatan. Merasa diri mampu tanpa Tuhan, tanpa sesama, merasa tidak perlu menuruti firman Tuhan. Mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kenapa sih berontak terhadap orang tua? Ya karena narsis. Simpel ya. Karena narsis. Orang tua saya ngapain ngasih tahu saya gitu. Saya ini pinter loh. Saya ini nilai-nilai saya aja bagus. Saya udah nggak perlu ajaran-ajaran firman Tuhan, orang tua kasih tahu. Saya ini udah pinter pada dirinya sendiri dari sejak kecil.
jadi nggak perlu dikasih tahu. Ya karena narsis, persis karena narsis. Cinta pada diri yang terlalu berlebihan ya. Terus apa? Tidak mempedulikan agama atau tidak, sebelumnya tidak tahu berterima kasih. Kenapa sih orang bisa tidak tahu terima kasih? Kenapa? Kenapa orang bisa tidak tahu terima kasih? Simpel ya, karena dirinya merasa yang perlu diterima kasihin. Jadi kamu tadi bantuin saya ya, sebenarnya saya bisa, apa kamu juga? Percis ya, narsis juga sama. Ini kalau mau ditarik yang betul narsis. Terus tidak mempedulikan agama. Di kelas 8 kita baru belajar Pak Yadi, Bapak dan Pak Yadi waktu itu bawain mengenai ateis ya. Salah satu yang membuat orang ateis itu ya banyak lah, banyak, ada daftarnya, ada beberapa ya. Ya bisa aja orang nggak berpikir gitu ya, terus ikut-ikutan orang tuanya ateis gitu ya, bisa aja gitu. Sama kayak kita kan nggak pernah mikir terus ikut-ikutan orang tua kita Kristen gitu, bisa aja gitu ya. Bisa juga karena ya penderitaan lah, orang menderita jadi ateis gitu ya. Atau bisa juga karena dia cari-cari Tuhan pakai ilmu dan seterusnya, ilmunya sesat dan seterusnya jadi ateis, bisa juga. Tapi salah satunya tidak peduli agama. Ini zaman pada waktu Calvin ini sangat pentingnya agama. Bagaimana orang harusnya agama. Apa sih yang membedakan orang gitu ya? Agama Katolik Roma dengan Protestan itu harusnya sangat beda waktu zaman Calvin. Tapi kita sekarang agama ya, agama sampai orang perlu nanya ya, kamu agamanya apa? Kenapa sih sampai orang perlu nanya? Karena kita nggak pernah mencerminkan agama kita sebenarnya. Kamu agamanya apa? Sampai orang nanya gitu ya. Kalau zaman itu ya, ini ketahuan nih orang Protestan. Ini ketahuan Roma Katolik. Kamu agamanya apa? Karena nggak mencerminkan apapun dalam agamanya. Oh, kamu Kristen. Bapak pikir ateis gitu misalnya. Kan nggak ada bedanya. Ngerti nggak? Nggak ada bedanya kamu memeluk agama Kristen, or ateis, or agnostik, or penyembah matahari. Nggak ada bedanya. Oh, ini jangan mungkin ya bawa tadi. Ibu, ini dari sekolah. Oh, Kristen, sekolah Kristen. Soalnya beberapa waktu lalu sekolah yang lain juga datang sama aja. Jadi apa sih yang membedakan kita dengan sama ya, mesti heran ya gitu. Diajar firman Tuhan bertahun-tahun gitu kita, tapi sama gitu, hidup kita sama gitu ya. Sampai orang perlu nanya identitas kita ya, karena nggak jelas gitu ya. Kalau orang perlu tanya identitas kita kan nggak jelas ya gitu ya. Ya pada ikut speak kan tahu ya, ada orang yang juga nggak jelas secara gender gitu ya, sampai dia perlu tanya nih, saya pria atau wanita ya, masuk pria atau wanita ya. Kita bisa ngeledekin dia dan seterusnya, tapi kita juga sebenarnya identitas kita nggak jelas sih sebagai agama Kristen, makanya kita ditanya, kamu agamanya apa ya? Oh, Kristen. Oh, kalau saya Kristen tuh harus terlihat dari perbuatannya, tapi dan seterusnya gitu. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini apa ya? Kita tuh terlalu gampang ngaku Kristen ya. Jadi kita kan percaya ini ya, apa? Reform gitu ya. Orang Kristen, kita tuh orang di GRI atau di Calvin ini percaya reform gitu ya, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, dan melalui anugerah ini kita menghasilkan perbuatan baik. Jadi yang menghasilkan perbuatan baik adalah kita diselamatkan, kita mendapatkan anugerah ya. Tapi itu sebenarnya pada zaman Calvin ya. Sebenarnya kalau harusnya sekarang itu kita pakai silogisme praktikum dibalik gitu ya, karena orang udah terbiasa dengan ya saya dapat anugerah, dia nggak percaya pun dia dapat anugerah, dia suka jelekin orang pun dia dibilang dapat anugerah, dia nggak tahu mengasihi pun dia dibilang dapat anugerah, selamat, dia nggak suka berdamai pun dia dibilang kamu udah selamat, kamu dapat anugerah, kamu percaya. Enggak harusnya gitu ya. Kalian lihat ya, pertama gini, orang dapat anugerah lalu berbuat baik dan seterusnya, itu iman itu nggak pernah sendirian. Iman itu selalu bersamaan dengan apa? Hidup damai. Iman itu selalu bersama dengan apa? Tahu berterima kasih. Iman itu selalu bersama dengan apa? Tidak berlagak tahu dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ada orang yang katanya sih udah Kristen, katanya sih masuk sekolah Kristen tapi masih so tahu, suka menjelekan orang, tidak berdamai dan seterusnya. Berarti kalau kita pakai silogisme praktikum berarti apa? Ya kemungkinan bukan Kristen gitu lah, simpel lah. Ya nggak sih? Jangan klaim orang semua orang Kristen gitu ya. Kalian berani ya gitu? Oh semua pasti selamat di sini kok? Pasti nggak berani juga. Nggak berani karena Bapak bukan Tuhan. Bukan berarti kita meremehkan yang Tuhan anugerahkan dan terusnya gitu ya.
Kalau kita sampai perlu ditanya agama kita apa nih, berarti identitas kita belum jelas sih sebenarnya. Orang waktu dulu kan ditanya, nggak perlu ditanya agamanya apa, Kristen dan seterusnya dibunuh gitu ya. Atau dia nggak perlu, dia pakai kalung dan seterusnya gitu, langsung dibunuh dan seterusnya. Ada identitas yang jelas. Tapi kalau kita sampai ditanya agama kita sampai apa ya, bahkan dipertanyakan gitu ya, Kristen gitu ya, itu nggak ngerti ya, udah bertobat atau belum gitu ya, atau bahkan lebih jauh lagi umat pilihan Tuhan atau bukan sih sebenarnya. Terakhir, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah gitu ya. Lawan dari menuruti Allah itu adalah menuruti hawa nafsu atau kebalikannya. Kalau kita lebih suka hawa nafsu gitu ya, hawa nafsu apapun ya, kita susah menuruti Allah. Terus ayat 5, secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orang gini bukan di sekolah misalnya Al-Qaeda gitu, atau di sekolah itu bukan orang gini, dia di orang Kristen. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Orang kayak gini ibadah, nih kayak kalian ibadah, tapi ya tetap aja tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan seterusnya. Ibadah setiap hari, renungan ikut, kalau nggak renungan kan diomelin guru pasti ya. Jadi ibadah pasti, tapi berubah sih enggak, ya ibadah. Jauhilah mereka itu, kalau dalam bahasa aslinya bukan jauhilah mereka itu ya, maksudnya orang-orang itu bukan, tapi kepada jauhilah hal-hal di atas tuh yang tadi tuh, cinta diri sendiri, hamba uang, membuang, menyombongkan diri dan seterusnya. Ini apa ya, kita memang jarang kita latihan rohani ya, kita kan lebih sering ke refleksi rohani gitu ya. Refleksi rohani ini Bapak ngomong, kalian dengar, oh iya lumayan bagus, oke juga, ngantuk kan. Jadi kalian nilai ya gitu. Harusnya kita tuh dalam Kristen itu ada latihan rohani ya. Latihan rohani itu kalian misalnya hari ini, saya mau nggak cinta diri ya, refleksi terus dalam hati. Ini harusnya latihan rohani. Besok di ayat 2, saya mau nggak jadi hamba uang, latihan sehari. Pokoknya saya nggak boleh jadi hamba uang, hamba uang. Besok lagi latihan, hari ini saya nggak mau jadi pembual. Itu harusnya latihan. Orang rohani, orang Kristen itu harusnya latihan. Yang kalau kata Aristoteles ya, yang membentuk manusia itu harusnya habit dia gitu ya. Kita nggak bisa dikotbahin, jangan jadi pembual dong. Apa iya pembual? Kalian pernah lihat orang merokok? Tahu ya, orang merokok itu kan paling tahu ya kalau rokok itu jahat gitu ya. Dia tahu di sini menyebabkan kanker dan seterusnya gitu kan. Dia paling tahu, lebih tahu dari kalian ya. Kalau misalnya orang tua kalian dia merokok, jangan merokok Pak. Kenapa emang? Ya itu menyebabkan kanker dan seterusnya ada di kardusnya. Oh Bapak tahu, Bapak udah sering beli rokok itu. Tapi dengan tahu bahwa ngerokok itu menyebabkan kanker dan seterusnya, apakah dia otomatis gak ngerokok? Tidak ya, ada latihan harusnya ya. Hari ini tadinya 1 bungkus, ya udahlah jadi 1 gitu misalnya. Itu ada latihan. Sama orang Kristen juga nggak bisa tiba-tiba kudus. Dia harus ada latihan. Pertama, jangan narsis hari ini. Terus jangan jadi hamba uang, terus jangan jadi pembuang. Itu latihan day by day-nya ada banyak sekali yang bisa dilatih. Jangan jadi pemfitnah. Pokoknya hari ini saya nggak boleh jadi pemfitnah. Aduh, ini kalau bisa nih mulut saya gampang sendiri nih kalau fitnah orang nih gitu. Hari ini saya mau peduli agama dan seterusnya. Sedikit lagi ya, ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeruduk ke rumah orang lain, menyerang perempuan dan seterusnya. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Persis ya. Ini persis siapa sih? Persis kita semua, termasuk Bapak ya. Kita ke gereja, ke sekolah, dengar firman, pengen diajar kan. Ada juga sih yang kalau lagi firman ngantuk tidur, ada juga. Cuman ini nggak masuk di sini lah. Ini masuk yang ke semua udah dengar, tapi nggak berubah. Firman Tuhan itu selalu firman Tuhan tuh nggak pernah kosong, nggak pernah pepesan kosong, tau nggak? Firman Tuhan itu ketika disampaikan selalu menuntut. Either kalian makin keras hati, makin gak bisa dibilangin, either kalian jadi lembut hati. Gak bisa ada orang di tengah. Sebentar ya, saya renungin dulu lah, sekitar 2 minggu Pak. Kira-kira ini penting gak buat hidup saya? Enggak. Firman Tuhan itu ketika disampaikan itu entah mematikan kita gitu ya, mematikan dosa-dosa kita atau mematikan tubuh kita gitu. Saya gak peduli, firman Tuhan bodo amat gitu. Firman Tuhan tuh selalu menuntut kita.
Ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak teruji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10 penting ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dalam bahasa Yunani-nya sude gitu ya. Ini anak-anak kalau nggak dari tadi saya nggak ngerti Pak sebenarnya Bapak ngomong apa ya, ini inget ini lah minimal. Tetapi engkau gitu, sude gitu ya. Jadi kalau saudara lihat anak-anak lihat ada orang kok bersih banget hidupnya gitu, kok jahat ya, udah jadi orang Kristen tapi masih mukulin orang gitu ya, dia jadi orang Kristen suka fitnah gitu ya, kalian ingat ya sude ya. Tetapi engkau ingat Alkitab, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini guru-guru di sini menyampaikan ke kalian gitu ya. Tetapi engkau gitu ya, harusnya gitu. Lulus dari sekolah Kristen Kavin ini masih lama sih lulusnya, cuman sekarang nanti masuk SMA gitu, entah bisa SMA di Kavin, bisa juga di SMA tempat lain gitu. Terus kalian lihat ada orang kok begini banget, ingat gitu ya, meskipun kalian sendirian gitu, ingat ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ingat itu yang membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah manusia yang bobrok gitu. Manusia yang bobrok itu nggak tentu agama lain. Manusia yang bobrok itu bisa jadi orang Kristen gitu ya. Bisa jadi sekolah Kristen itu sekolah yang paling bobrok mungkin gitu ya. Saya tahu ya, Bapak pernah nulis buku, anak-anak tahu, Bapak pernah nulis buku, terus Bapak taruh di lembaga Kristen gitu ya. Terus udah tuh kejual bukunya dan seterusnya gitu, nggak dibayar gitu. Nggak dibayar, bahkan rugi gitu. Dan ini bukan kejadian, bukan hanya Bapak, teman Bapak juga gitu, ini lembaga Kristen. Terus akhirnya ya udah, kita kayaknya nggak kesini deh, kita ke tempat lain, lembaga yang bukan Kristen, kita dibayar, kita di ini. Lembaga Kristen, sekolah Kristen itu nggak tentu lebih baik, itu bisa jadi lebih bobrok gitu. Bisa jadi ya saudara makin ngerti Alkitab bukan makin bertobat, makin banyak pembenaran, karena dia punya ayat kan, oh saya ayat ini, saya balas ayat ini. Itu mengerikan saudara. Kalau orang hatinya ini ya busuk gitu ya, terus dia dengar firman ya, itu makin mengerikan. Serius, itu makin mengerikan. Orang ateis itu banyak yang melawan firman Tuhan, dia ngerti firman Tuhan kok. Kalau kalian baca gitu ya, atau kalian searching aja ateis gitu, nama-namanya nama-nama Kristen Pak, Richard ya. Itu orang Kristen, ngerti Alkitab. Papa maunya ngajar Alkitab. Richard, nah itu Richard juga orang Kristen, mungkin juga masuk sekolah Kristen. Jadi ada Nietzsche, seorang filsuf, itu orang Kristen Protestan, ngerti Alkitab, jadi nihilis. Jadi kita setiap dengar firman Tuhan selalu dituntut gitu ya. Terakhir Bapak mau sampaikan ini, setiap ada orang dengar setiap ada orang menyampaikan khotbah, ada seorang teolog namanya Martin Lloyd Jones. Dia tuh pikir entah kalian semua di sini ada yang hari terakhir kalian mendengar firman Tuhan, atau Bapak yang di sini menyampaikan hari terakhir. Jadi setiap mendengar firman Tuhan kita harus serius dan mengambil keputusan. Hari ini kalian ambil keputusan mau ikut Tuhan atau tidak. Hari ini kalian ambil keputusan mau hidup berubah atau tidak. Hari ini kalian harus ambil keputusan peduli agama atau tidak. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu yang melindungi kami, anugerah-Mu yang buat kami bisa mengambil keputusan dengan baik. Lindungi kami semua, buat kami semua mengerti, buat kami semua peduli akan firman-Mu, buat kami hidup di jalan-jalan-Mu, buat kami bisa melatih diri kami secara rohani, buat kami juga punya lapar dan haus akan firman Tuhan, dan bukan hanya lapar haus jasmani. Demi nama Yesus, amin.